Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ballagha ar-risalata wa adda al-amanata wa nasaha al-ummah wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadihi hatta atahu al-yaqin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warhamna innaka anta arhamur rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba nabiyyika wa hubba 'amalin yuqarribuna ila hubbik. Allahumma ij'al hubbaka ahabbu ilaina minal ma'il baridi 'inda adh-dhama. Amin 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 ya rabbal alamin. Amma ba'd. Alhamdulillah anak-anak sekalian, setelah sekian waktu ya Ustadz berhalangan untuk hadir kemarin. Mudah-mudahan tidak mengurangi semangat kita untuk belajar terus tentang riwayat-riwayat yang menceritakan tentang kondisi ataupun pensifatan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan siang hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kesempatan pada kita untuk meneruskan bacaan kita dari kitab Syama'il Muhammadiyah yang ditulis oleh Imam siapa? Imam At-Tirmidzi, ya, Imam At-Tirmidzi. Baik. Abu Isa Muhammad bin Isa ibnu Saurah At-Tirmidzi rahimahullah. Aina Turmud hada? Turmud itu di mana? Aina yaqa? Fi ayyi baladin hada? Man ya'rif? Aywa, Madinatul Turmud aina? Fi ayyi makan? Al-an fi ayyi balad? La ta'rifun? Fi Uzbekistan. Balad al-qarib min Afghanistan, yakni shimal Afghanistan, baina Uzbekistan wa Afghanistan, hunaka Madinah ismuhu Turmud, ya, Turmud, hatta al-an ismuhu Turmud. Walidzalika al-Imam Abu Isa Muhammad bin Isa hada At-Turmudi, ya, yusamma At-Turmudi nisbatan ila Madinati At-Turmud, ya. Jadi beliau dinamakan Abu Isa Muhammad bin Isa At-Turmudi. Kenapa dinamakan At-Turmudi? Dinisbatkan kepada kota Turmud, ya. Kota Turmud itu berada di antara negara Afghanistan dan Uzbekistan. Posisinya di perbatasan. Ikutnya kepada negeri mana? Ikutnya kepada negara Uzbekistan, ya, ikutnya kepada Uzbekistan. Baik, daerah itu dulu disebut dengan Khurasan, ya. Jadi kalau dalam kitab-kitab ulama salaf, mereka menyebut wilayah itu sebagai namanya Khurasan, ya, negeri Khurasan, ya. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan pada antum untuk ke sana. Imam Bukhari itu dari Khurasan, sama. Imam Bukhari juga dari daerah yang sama, wilayah yang sama, ya. Cuman posisi kotanya berbeda dari Imam Turmudi. Imam Turmudi lebih selatan, kalau Imam Bukhari lebih utara posisinya, begitu, ya. Nah, nanti bisa dilihat di petanya masing-masing insyaallah. Baik. Kita masuk pada pembahasan kitab. Wasalna ila bab as-sadis. Sahih? Sahih hada? Nahnu bahatna an madza? Ma jaa fi syaibi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ma makna syaibi Rasulillah? Ma makna syaib? Uban, ya. Uban bilughatina yusamma bi uban. Yani nahnu takallamna fil babil madi an mawdu' an syaibi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu akhadna ad-dars wa arafna anna li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam syaibun. Kam kana syaibuhu?
Kam kana syaibuhu? Man yastati an yujib yarfa' yadahu ya syabab. Naam. 14 biriwayati man? La. Biriwayati man? Anas ibn Malik. Anas ibn Malik. Wa hunaka sahabiyun akhar. Yani yadhkuru adadan ukhra min adadil 14. Man as-sahabi alladhi rawa? Naam. 20. Naam, man alladhi qala hadha? Man? Abdullah bin Umar. Ahsanta, jazakallahu khair. Naam. Yani Anas bin Malik yaqul kam 14 syaiban. Yani kana qalil jiddan yani syaibuhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'da dhalik madha Abdullah bin Umar yaqul taqriban 20. Hakadha taqriban 20. Lakin Anas bin Malik ya'rifu akthar min Abdullah bin Umar. Limadha? Li'annahu huwa kana khadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik lebih memastikan jumlahnya 14. Kenapa? Karena beliau adalah khadimnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang setiap hari membersamai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Adapun Abdullah bin Umar karena beliau dekat dengan Rasulullah SAW tapi tidak seperti mana Anas bin Malik. Makanya beliau dalam riwayat menyebutkan sekitar 20. Ya, sekitar 20 ya. Wallahu alam. Nahwan min 20 kata beliau ya, sekitar 20. Taib hadza kana syaibu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Taib al-an na'khudh al-bab as-sadis. Bab ma jaa fi khidabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Riwayat-riwayat yang datang tentang semir rambutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah khidab itu artinya adalah semir rambut, ya. Baik. Ayo ikhwah, di sini ketika menyebutkan semir rambut, ya, ini bukan seperti semir rambut yang sekarang ini dikenal oleh masyarakat. Kalau yang sekarang itu semir rambut dia cat, ada pewarna, zat pewarna dari bahan kimia, ya, yang dipakai untuk nyemir rambut itu. Yang sekarang ini ada yang warnanya hitam, ada yang kadang malah ada yang biru, hijau, ya, warnanya macam-macam, rambutnya seperti dipilok gitu ya, seperti dicat. Nah, bukan ini yang dipakai oleh Rasulullah SAW, ya, itu tidak dimasukkan dalam pembahasan semir rambut yang diizinkan di dalam syariah kita. Kenapa? Karena menyemir rambut, ya, yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dulu itu menggunakan daun hinna, ya, daun hinna. Apa itu daun hinna? Kalau di sini orang menyebutnya daun pacar, yang biasanya kalau perempuan-perempuan ditaruh di kuku itu, ya, di kuku nanti kukunya jadi merah. Apa itu namanya? Hinna, ya, kita nyebutnya juga hinna, ataupun sebagian menyebutnya dengan daun pacar. Jadi kuku yang dikasih pacar, begitu ya, daun pacar. Nanti dibasahi dengan air, kemudian nanti ditaruh di kuku begitu, terus nanti biasanya dibungkus, dibiarkan semalaman sampai pagi, nanti terus dibersihkan, dicuci, terus kukunya jadi merah mereka, ya. Nah, itu henna. Kalau biasanya orang-orang sini, perempuan-perempuan di sini menggunakan itu untuk di kuku mereka sebagai bagian dari menghias kuku mereka. Tapi kalau dulu Rasulullah SAW, para sahabat dan sampai hari ini pun, ya, orang-orang di Timur Tengah menggunakan henna ini, daun henna ini untuk menyemir rambut. Jadi kalau rambutnya ada ubannya, sudah putih, ya, maka nanti dia akan terlihat apa? Merah, ya. Ya, bagi sebagian mereka memandang itu lebih bagus gitu ya, dan ternyata itu juga dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa riwayat-riwayat yang membahas tentang hal ini kita baca di bab ke-6 dari Syama'il Muhammadiyah. Baik. Qala al-Imam at-Tirmidzi haddatsana Ahmad bin Mani' حدثنا أحمد بن منيع حدثنا هشيم حدثنا عبد الملك بن عمير عن إياد بن لقيط قال أخبرني أبو رمثة أخبرني أبو رمثة قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ابن لي فقال ابنك هذا فقلت نعم أشهد به قال لا يجني عليك ولا تجني عليه qala wa raaitu syaiba ahmara. Ya, di sini hadis diriwayatkan oleh Abu Rimthah,
Ya, Abu Rimsah ini sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, dia berkata, ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku datang bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma'ab ibnin li. Dan saat itu saya datang menemui Rasulullah bersama anakku, ya. Faqala ibnuka hadza, kemudian Rasulullah SAW bertanya, apakah ini anakmu? Ya, apakah ini anakmu? Kemudian dia menjawab, faqultu, ya, na'am asyhadu bihi. Ya, itu anakku dan aku bersaksi dengannya. Kenapa kok harus dijawab begitu? Kalau di kita, ya, ditanya ini anakmu, itu biasa gitu ya. Tapi kalau dulu, ketika dulu, karena saat itu para sahabat mereka baru masuk Islam. Mereka sudah melewati masa-masa jahiliyah sebelum masuk Islam, di mana di era-era itu yang namanya perzinaan itu biasa. Terus punya anak dari hasil zina itu biasa, itu anaknya dia atau anaknya orang lain. Ya, dia berzina dengan satu perempuan, tiba-tiba perempuannya hamil, tiba-tiba diambil sama dia anaknya. Walaupun ini nggak tahu ini anak ini bener anak dia atau anaknya orang lain gitu ya. Di era seperti itu namanya era jahiliyah sebelum datangnya syariat Islam. Makanya orang kalau di era jahiliyah kehidupannya seperti itu, ya namanya kehidupan jahiliyah. Fahim tuh? Ya. Jadi dulu sebelum Islam datang seperti itu kehidupan para sahabat pun dulunya juga seperti itu, ya. Tapi itu era jahiliyah sebelum masuk Islam. Makanya ketika ini dia menemui Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah bertanya, ini anak kamu? Dia menjawab, ya ini anak saya, ya. Asyhadu bihi, aku bersaksi, ya aku bersaksi. Kalau bahasa kita seperti bersumpah, wallahi benar ini anak saya Rasulullah, gitu ya. Untuk memastikan kepada Rasulullah bahwa ini benar-benar anaknya Abu Rimsah, ya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda ketika itu, la yajni alaika wa la tajni alaihi. Sungguh ya kamu tidak menafikan dia dan dia tidak menafikan kamu. Benar, kamu memang persis sama dia dan dia persis sama kamu. Berarti itu betul anak kamu, begitu ya Rasulullah SAW. Karena prinsipnya anak itu dengan bapak biasanya ada persisnya mestinya. Ya, jadi coba kamu lihat wajah kamu dengan bapak kamu, mesti ada bagian-bagian yang sama dengan bapak, gitu ya, atau sama ibu, ya antara dua. Gitu. Nah dulu di zaman dahulu seorang bisa mengenali anak fulan, namanya, oh si fulan ini anaknya si fulan. Kenapa? Karena tahu bentuk wajahnya, ya. Apa namanya, bulat kepalanya dan sebagainya, itu nanti ada unsur-unsur yang sama dengan bapaknya atau sama dengan ibunya. Dari situ dia bisa ketahuan ini anaknya siapa. Nah, ini orang-orang dahulu, ya. Bahkan dulu ada orang yang bisa memahami, mengetahui apa istilahnya itu, kalau orang sekarang menyebutnya dengan ilmu titen. Tahu ilmu titen? Jadi niteni sesuatu itu, mereka sampai tahu. Ahli-ahli perjalanan di era zaman jahiliyah, di era Rasulullah SAW itu, mereka sampai tahu ini unta yang lewat ini unta Madinah atau unta Mekah. Dilihat dari apa? Bekas telapak kakinya. Coba sekarang ada yang bisa nggak gitu? Ya, hebatnya orang-orang dulu itu. Oh ini unta dari Madinah. Ya, kotoran unta, mereka bisa tahu ini kotoran unta dari Madinah atau ini kotoran unta dari Mekah atau unta dari daerah mana. Ya, kenapa? Karena kotoran unta Madinah biasanya mengandung biji-biji kurma, kata mereka begitu. Kenapa? Karena Madinah itu adalah pusat pertanian kurma, sehingga unta-untanya banyak dikasih makan kurma. Mereka bilang seperti itu. Ya, bahkan orang saat itu bisa melihat orang ini dari bangsa apa, keturunan dari kabilah apa, hanya melihat bagian matanya saja. Kamu dari keturunan kabilah ini, kamu dari kabilah ini, ya begitu. Nah, ini namanya ilmu titen, gitu ya. Kalau zaman dahulu seperti itu. Nah, kalau sekarang sudah sulit untuk menemukan orang-orang demikian karena memang ilmu seperti itu sudah lama nggak digunakan. Ya, orang sekarang lebih mengenal dengan cara-cara yang lain, ya. Baik, makanya di sini Rasulullah SAW ketika Abu Rimsah mengatakan, ya itu benar anakku ya Rasulullah, dan aku bersaksi pada Allah bahwa ini anakku, gitu ya. Kemudian Rasulullah katakan, la yajni alaika wa la tajni alaihi. Sungguh dia tidak menafikan kamu, ya, dan kamu juga tidak menafikan dia. Artinya kalian memang betul-betul persis, berarti ini betul anak kamu. Qala, Abu Rimsah ketika itu kemudian menambahkan, mengatakan, wa ra'aitu syaiba ahmara, dan saat itu aku melihat ubannya Rasulullah berwarna merah. Ya.
Nah intinya ini nih di sini nih ya, hadis ini ya, riwayat ini hanya yang kita butuhkan adalah apa yang disebutkan di sini. Akhirnya beliau mengatakan, aku melihat rambut ubannya Rasulullah SAW berwarna merah. Ya, artinya ketika itu ngobrol, lalu kemudian melihat karena mungkin dekat dengan Rasulullah, lalu Abu Rimthah melihat ubannya Rasulullah dan saat itu berwarna merah. Taib. Nah, di sini beberapa tambahan dari beliau terkait dengan periwayatan, kita lompati saja, kita tidak bicara soal riwayat. Baik. Wa Abu Rimthah ismuhu Rifa'atu ibnu Yathribi At-Taimi. Ya, ini nama dia, Rifa'ah ibnu Yathribi At-Taimi radhiyallahu anhu. Taib. Berikutnya, haddatsana Sufyan bin Waqi', qala haddatsana Abi an Syarikin an Utsman bin Mauhib, qala su'ila Abu Hurairah hal khadaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala na'am, qala Abu Isa wa rawa Abu Awanah hadzal hadits an Utsman bin Abdullah bin Mauhib faqala an Ummi Salamah. Taib. Di sini diriwayatkan dari siapa? Abu Hurairah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau ditanya, hal khadaba Rasulullah SAW, apakah Rasulullah SAW pernah memakai semir rambut? Ya, kemudian beliau mengatakan, naam, ya Rasulullah pernah memakai semir rambut. Ya, artinya ini penguat bahwasanya Rasulullah memang benar-benar memakai semir rambut, dan itu kesaksian siapa? Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kemudian di sini ditambahkan oleh Imam Tirmidzi bahwasanya ada riwayat yang sama seperti ini, tapi bukan dari Abu Hurairah, tapi dari Ummu Salamah, ya, Ummu Salamah, yaitu istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ummahatul mukminin. Berikutnya, haddatsana Ibrahim bin Harun qala anba'ana an-Nadru ibnu Zurarah an Abi Janab an Iyad bin Laqitin anil Jahdamah, ya, al-Jahdamah imra'ati Bishr bin al-Khasasiyah qalat ana ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhruju min baitihi yanfudu ra'sahu wa qad ightasala wa bi ra'sihi rad'un min hinna'in aw qala rad'un syakka fi hadha syaikh. Ya. Di sini diriwayatkan dari Al-Jahdamah, ya, Al-Jahdamah istrinya Bishr bin al-Khasasiyah, ya, istrinya Bishr bin al-Khasasiyah, ya. Al-Jahdamah ini ada beberapa riwayat yang mengatakan namanya Laila, katanya namanya Laila, istrinya Bishr bin al-Khasasiyah, ya, radhiyallahu anhuma. Dua-duanya ini adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, ana ra'aitu Rasulullah, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhruju min baitihi, keluar dari rumahnya, yanfudu ra'sahu wa qad ightasala. Ya, beliau basah kepalanya, ya, kepalanya basah, wa qad ightasala, sedangkan beliau setelah mandi. Wa bi ra'sihi rad'un, ya. Dan di kepalanya itu rada itu ada jenis athar atib ataupun bekas-bekas menggunakan wewangian di rambut atau sesuatu yang diletakkan di rambut. Min hinna'in, yang dicampur dengan hinna, dicampur dengan apa tadi? Daun pacar. Au qala radghun, ya, dalam riwayat bukan rad'un tapi radghun. Syakka fi hadza asy-syaikh, ya, ada riwayat yang menyebutkan dengan rad'un, ada yang membacanya dengan radghun. Ya, wallahu alam. Jadi di sini kesaksian dari Al-Jahdamah mengatakan bahwasanya dia melihat Rasulullah SAW suatu hari keluar dari rumahnya dan kepalanya basah saat itu, ya, dan kemudian beliau ternyata memakai sesuatu di rambutnya, yaitu al-hinna ataupun tadi semir, ya, dari hinna, ya, memakai semir dari hinna, begitu kesaksian dari Al-Jahdamah. Qala haddatsana Abdullah bin Abdurrahman haddatsana Amr bin Asim haddatsana Hammad bin Salamah haddatsana Humaidun an Anasin qala raaitu sya'ra Rasulillah sallallahu alaihi wasallam makhduban. Ya, di sini dari Anas bin Malik. Ya, Anas bin Malik mengatakan bahwasanya raaitu sya'ra Rasulillah makhduban, aku melihat kepalanya Rasulullah SAW dalam keadaan disemir, dalam keadaan diberikan
hinna. Ya. Qala Hammad wa akhbarana Abdullah bin Muhammad bin Aqil qala ra'aitu sya'ra Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 'inda Anas bin Malik makhduban. Ya. Adapun ada riwayat yang lain ya dari Muhammad bin Aqil dari Abdullah bin Muhammad bin Aqil qala, dia berkata ra'aitu sya'ra Rasulillah, aku melihat kepalanya Rasulullah atau rambutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pada saat bersama dengan Anas bin Malik makhduban, dalam keadaan disemir. Ya, ini ada sekian riwayat yang menceritakan bahwa Rasulullah SAW itu pernah menyemir rambutnya menggunakan apa? Henna. Ya, menggunakan henna. Ya, berarti di sini menyemir kepala menggunakan henna adalah bagian dari kebiasaannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, pertama kita belajar berarti boleh memakai semir rambut, boleh kalau itu dari henna. Ya, dari pacar. Tapi kalau yang selain daripada henna, ya, para ulama mengatakan kalau selain dari henna asalkan warnanya sama dengan henna itu masih dikatakan tidak mengapa. Karena al-ibrah ya dari penyemiran Rasulullah SAW adalah warna yang saat itu beliau gunakan. Tapi kalau warnanya itu dengan warna-warna yang selain daripada warna itu, di situ para ulama berbicara, kalau warnanya semirnya itu adalah warna yang tidak wajar, ya seperti rambutnya artis-artis Korea, ya kalian nih waktu kadang hijau nyala gitu ya, ada yang biru rambutnya, itu menjadi syuhrah. Apa itu syuhrah? Syuhrah itu adalah sesuatu yang nyeleneh dan itu dibenci di dalam Islam. Berpenampilan nyeleneh itu dibenci di dalam Islam. Sehingga kamu jadi perhatian orang, ya kamu jadi sesuatu yang orang melihat gimana sih rambutnya ini kok kayak gini gitu ya. Nah, itu dibenci. Pakaian juga sama, berpakaian yang syuhrah itu juga tidak disukai di dalam Islam. Ya, Rasulullah nggak suka orang berpakaian syuhrah, karena syuhrah itu nanti kemudian dia hanya mengantarkan kita kepada kesombongan. Hati-hati. Ya, makanya kita nggak suka, atau Rasulullah nggak suka dengan warna-warna rambut yang kemudian juga seperti itu ada unsur syuhrah. Yang kedua, kalau kita pakai seperti itu berarti kita bertasyabuh dengan orang kafir. Ya, kenapa kamu mau menyemir rambutmu warna biru terang gitu ya? Oh, biar sama-sama ini artis fulan, ya. Naudzubillah min dzalik. Kenapa kok malah yang ditiru artis-artis? Kenapa enggak yang ditiru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya, artinya silahkan kalau mau menyemir rambut, semirlah sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pastinya ini akan sesuatu yang baik. Makanya para ulama juga mengatakan bahwasanya rambut apabila disemir menggunakan henna, ya itu dia menyehatkan kepala, kulit kepala, bagus buat kulit kepala. Ya, karena henna itu dia ada unsur keringnya sehingga menjadikan kulit kepala kita tidak lembab dan menghindarkan pertumbuhan jamur di kepala, ya, yang kemudian mengakibatkan ketombe. Ya, ini bagi yang banyak ketombe siapa? Nah, mungkin dia bisa menjadi salah satu ikhtiar dia, upaya dia untuk menghindarkannya bisa menggunakan henna, ya, bisa menggunakan henna. Ustaz, kalau rambutnya hitam lalu kemudian disemir apakah boleh? Boleh saja. Cuma nanti nggak akan kelihatan efeknya. Kalau rambut hitam disemir pakai henna kan nggak kelihatan, ya, tetap hitam saja, ya kan? Tapi kalau rambutnya putih, ya, seperti Ustaz gini, jenggot putih begini, kalau nanti Ustaz pakai warna henna di sini, nanti datang ke sini warnanya merah semuanya. Kalian heran, wah ini Ustaz penampilan baru gitu. Ya, ternyata meniru Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Paham tuh? Ya, intinya pelajaran kita bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menggunakan henna dan beliau menggunakan semir, tetapi bukan sembarang semir. Ya, semir rambut yang beliau gunakan adalah henna, ya, dari daun pacar. Berikutnya bab majaa fi kuhli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab yang membahas tentang celak yang digunakan oleh Rasulullah SAW. Kalian tahu celak? Apa itu celak? Ada yang nggak tahu celak? Hah? Tahu celak nggak? Celak. Siapa yang nggak tahu celak? Angkat tangan. Siapa yang nggak tahu celak? Angkat tangan. Oh, banyak yang nggak tahu celak ya. Celak itu adalah satu serbuk yang biasanya digunakan di mata, ya, dimasukkan di mata gini, seret gitu, nanti kelihatan hitam gitu, ya. Jadi dia digunakan di mata dua begini, ya, kemudian nanti ada kayak baris hitamnya. Nah, kalau sekarang yang paling banyak pakai gitu ya, kalau di sekitar kita orang perempuan,
Tapi sebenarnya celak itu pernah digunakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan itu menggunakan celak itu sunnah. Tapi celak yang bagaimana? Nah, ini yang harus kita pelajari di sini, ya, bukan sembarang celak. Ya, nanti areng dipakai jadi celak, akhirnya jadi, oh ini celak sunnah Rasulullah. Rasulullah nggak pernah pakai areng. Rasulullah celaknya itu nanti pakai bahan yang berbeda, ada bahannya khusus. Ya, kita mau tahu apa yang beliau gunakan. Ya. Haddatsana Muhammad bin Humaid ar-Razi, haddatsana Abu Dawud at-Tayalisi, an Abbad bin Mansur, an Ikrimah, an Ibni Abbas, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, iktahilu bil ithmid fa innahu yajlul basar wa yumbitu sya'ar. Ya, ini dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, ya, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, iktahilu bil ithmid, bercelaklah kalian dengan menggunakan ithmid. Ithmid itu adalah nama salah satu jenis batu, ya, batu yang disebut dengan batu celak. Kalau di negeri kita mungkin sudah agak jarang itu untuk dapat itu, karena itu biasanya banyak di Timur Tengah sana, ya, di negeri-negeri Arab. Biasanya ada satu jenis batu, nanti dijual, banyak dijual, ya, satu potong begini biasanya begitu, lumayan mahal harganya. Nanti ditumbuk sampai halus sekali, kemudian nanti dimasukkan ke tempat khusus, yang tempat itu digunakan untuk bercelak. Nah, mungkin kalau sebagian kalian melihat punyanya ibu-ibu kalian di rumah mungkin, ya, bentuknya gelas kecil gitu, nanti ada wadahnya begitu, ya, nanti tutupnya itu nanti ada batang panjang begini, dimasukkan, lalu kemudian digoyang-goyang begitu supaya celaknya, serbuknya tadi kena di situ, kemudian dipakaikan di mata, ya, dipakaikan ini, seret, gini, nah, sehingga kemudian nanti akan kelihatan hitam, ya, di matanya itu, yaitu dari serbuk batu ithmid, ya. Jadi celak yang digunakan oleh Rasulullah SAW adalah serbuk dari batu ithmid, ya, bukan seperti celak-celak yang sekarang ini banyak banyak dijual. Sekarang ini banyak dijual celak bentuknya pensil, ya enggak? Seperti pensil, ya, kalian anak laki-laki pada nggak paham. Kemarin kalau Ustadz bicara di anak putri langsung paham, oh ya Ustadz yang itu, ya, pada paham, karena kalian nggak ada yang pakai celak pakai pensil kan? Ada yang pakai pensil sini? Hah? Mau sama-sama kayak orang perempuan, ya? Nggak boleh, ya. Kalau celak pensil itu dia bukan dari ithmid, ya, dia dibuat menggunakan bahan kimia, ya. Wallahu alam, Ustaz tidak tahu jenis bahannya apa, tetapi dia hitam sekali. Kemudian nanti biasanya orang-orang perempuan tuh nanti digambar begitu, ya, alisnya nanti digambar, ya. Kemudian nanti di sininya juga digambar begitu, kayak lain dengan menggunakan batu ithmid. Kalau batu ithmid itu dia dimasukkan begitu, ya, nanti ada batangnya ditutupnya itu, kemudian dimasukkan di mata ini, dibuka gitu, tempelkan gitu, disalib, seret, sehingga yang serbuknya itu tertinggal di mata. Inilah yang disebut oleh Rasulullah SAW, fa innahu yajlul basar, dia bisa membuat mata kita menjadi terang, wa yumbitu sya'ar, dan menyuburkan tumbuhnya rambut mata. Nih, rambut bulu mata, ya. Bulu mata ini kalau dia subur, ya, sehingga kemudian kelihatan panjang begitu, lentik begitu, biasanya akan kelihatan bagus, dan mata juga akan semakin enak untuk dilihat, untuk melihat, khususnya kalau kamu keluar di tempat panas begitu, kalau bulu matanya ini tebal, enak kamu ngelihat itu. Kenapa? Karena cahayanya itu sudah bisa ditahan sebagian cahaya itu dari mata, sehingga nggak silau, maka pandangan menjadi jelas. Paham? Makanya kalau menggunakan ithmid, kalau menggunakan celak ithmid itu nanti ketika dibeginikan ada hitam begitu, sehingga ketika kita keluar itu terlihat jelas pandangan kita, karena di sini ada warna hitam yang kemudian menyerap kuatnya cahaya dari matahari, sehingga mata kita tidak silau ketika melihat di luar. Itu rahasia di balik celak yang disebut oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau menggunakannya. Tapi celak yang bagaimana? Yang dari batu ithmid, ya, yang dari batu ithmidnya. Kata Nabi SAW, iktahilu bil ithmid fa innahu yajlul basar wa yumbitu sya'ar. Bercelaklah dengan menggunakan serbuk batu ithmid, karena sungguhnya dia menjadikan pandangan menjadi jelas
dan menumbuhkan atau menyuburkan bulu mata, ya. Wa za'ama anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kanat lahu mukhulatun yaktahilu minha kulla lailatin talatatan fi hadhihi wa talatatan fi hadhihi. Ya, kemudian ditambahkan di situ bahwa Abdullah bin Abbas mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dulu memiliki mukhulah. Mukhulah itu tadi, gelasnya celak itu tadi yang Ustadz bilang, itu ada wadahnya celak yang nanti ada sesuatu yang tutupnya ada batangnya, itu dimasukkan begitu, ya. Mukhulatun yaktahilu minha kulla lailah. Rasulullah menggunakan celak itu pada setiap malam, 3 kali di mata sini dan 3 kali di mata sini, begitu kata Rasulullah, ya, dari Abdullah bin Abbas. Jadi kalau bercelak itu beliau banyak pakai gini tuh, 1, pakai lagi 2, satu lagi pakai 3, jadi kelihatan tebal begitu celaknya, ya. Begitu juga yang sebelah kiri, 1, 2, 3, tapi makainya malam sebelum tidur, ya, bukan makainya pas mau berangkat ke pasar. Nah itu mau gaya itu, ya, ngapain pakai celak mau berangkat ke pasar? Kalau mau sunnah Rasulullah makainya malam lah. Terus kalau pagi nanti gimana Ustadz? Ya kan nanti ketika kamu wudu biasanya itu kemudian dia akan hilang bersama dengan air wudu, ya. Tapi apakah boleh kalau memakai di luar dari waktu malam itu? Boleh-boleh saja. Ini hanya kebiasaan Nabi SAW. Biasanya beliau memakainya itu malam. Kenapa? Karena kalau sudah malam, habis itu nanti tidur matanya tertutup begini, ya, maka celak itu akan bekerja untuk menyuburkan rambut itu tadi, bulu mata itu tadi, dan juga menjadikan mata kita semakin jelas untuk melihat. Nah, monggo kalau ada yang mau mengamalkan, ya, situ bisa. Tapi sekali lagi, celaknya harus dari batu ithmit, ya, bukan dari pensil yang banyak dijual untuk bersolek itu, ya, beda. Berikutnya, haddatsana Abdullah bin Sabbah al-Hashimi al-Basri, haddatsana Ubaidullah bin Musa, haddatsana Israil an Abbad bin Mansur, haddatsana Ali bin Hujr, haddatsana Yazid bin Harun, haddatsana Abbad bin Mansur an Ikrimah an Ibnu Abbas qala ini bukan ada syaddahnya, ya, syaddahnya itu salah ketik, itu dihilang, ya. Jadi kana Rasulullah, bukan kana, bukan, ya. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaktahilu qabla an yanam bil ithmidi thalathan fi kulli ainin. Wa qala Yazid bin Harun fi hadithihi inna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kanat lahu mukhulatun yaktahilu minha 'inda an-naumi thalathan fi kulli 'ainin. Nah, ini menguatkan tadi riwayat yang tadi, ya. Dari Ikrimah dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaktahilu qabla an yanam, menggunakan celak sebelum tidur, bil ithmid, dengan batu ithmid, ya. Salatan fi kulli ainin, 3 kali pada setiap matanya. Kemudian waqala Yazid bin Harun, adapun Yazid bin Harun mengatakan dalam riwayatnya, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kanat lahu mukhulatun, Rasulullah SAW memiliki wadah celak, yaktahilu minha 'inda naumi, yang beliau gunakan bercelak pada setiap mau tidur, salatan fi kulli ainin, 3 kali pada setiap mata. Nah, ini cara menggunakan celak, ya, sunnah Rasulullah SAW bercelak dengan ithmid dan menggunakannya sebelum tidur, ya, di malam hari. Wallahu a'lam. Haddatsana Ahmad bin Mani', haddatsana Muhammad bin Yazid, an Muhammad bin Ishaq, an Muhammad bin al-Munkadir, an Jabir huwa ibnu Abdullah, Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhu, ya, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, alaikum bil ithmidi 'indan naumi fa innahu yajlul basar wa yumbitu sya'ra. Hendaknya kalian menggunakan celak dari batu ithmid saat sebelum tidur, sesungguhnya dia memperjelas pandangan dan menyuburkan bulu mata, ya. Ini sama dengan hadis yang tadi. Kalau di sini Rasulullah dalam riwayatnya memerintahkan untuk kita menggunakan celak, tapi menggunakannya celak kapan? Sebelum tidur, ya, sebelum tidur. Berikutnya, haddatsana Qutaibah bin Sa'id qala haddatsana Bishr bin al-Mufaddal an Abdullah bin Utsman bin Khutaim an Sa'id bin Jubair an Ibnu Abbas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
inna khaira akhalikumul ithmidu yajlul basar wa yumbitus sya'ar. Dari Abdullah bin Abbas, ini sama hadisnya dari tadi Abdullah bin Abbas semuanya ya, bahwa Rasulullah SAW bersabda, inna khaira akhalikum, sesungguhnya celak yang terbaik buat kalian adalah al-ithmid. Celak yang terbaik buat kalian adalah al-ithmid. Yajlul basar, memperjelas pandangan, wa yumbitus sya'ar, dan menyuburkan bulu mata. Ya, coba perhatikan ketika Rasulullah mengatakan di situ inna khaira akhalikum, sesungguhnya sebaik-baik celak kalian. Berarti Rasulullah sedang berbicara ada banyak bahan yang biasanya digunakan sebagai celak. Ya. Kan sebaik-baik celak kalian, berarti kan ada yang baik, ada yang tidak baik, kan begitu. Ada yang bagus, ada yang tidak bagus. Lalu Rasulullah katakan bahwasanya yang paling baik adalah yang menggunakan apa? Ithmid, ya, yang menggunakan ithmid. Ya, artinya di sana orang bercelak macam-macam gitu. Ada yang pakai pensil tadi itu, ya, tapi di era Rasulullah Allah alam ya sudah ada yang pensil atau belum. Tetapi tampaknya saat itu dari bahasa ini kita temukan atau bisa kita ambil istimbat bahwa saat itu mungkin juga orang menggunakan celak dari bahan yang bermacam-macam. Di antaranya adalah ithmid. Lalu Rasulullah katakan yang paling baik adalah menggunakan ithmid, ya, menggunakan batu ithmid. Haddatsana Ibrahim bin Mustamir Al-Basri, haddatsana Abu Asim an Utsman bin Abdul Malik Salim an Salimin an Ibni Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaikum bil ithmidi fa innahu yajlul basar wa yumbitus sya'ar. Ya, kali ini dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, alaikum bil ithmid, hendaknya kalian bercelak menggunakan ithmid, fa innahu yajlul basar, karena dia menjadikan pandangan mata semakin jelas, wa yumbitus sya'ra, dan menyuburkan bulu mata. Ya. Ada berapa hadis di sini? Ada 5 hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi tentang celak yang digunakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, artinya dari sini kita belajar bahwa Rasulullah SAW menggunakan celak di matanya, ya, dan beliau kalau bercelak menggunakan bahan dari batu ismid, ya, batu ismid. Kemudian beliau makainya pada kapan waktunya? Sebelum tidur. Berapa kali? 3 kali di setiap matanya, ya, 3 kali usap, seret, kemudian diambil lagi, seret, diambil lagi, seret, begitu. Jadi tebel betul itu, ya, kalau 3 kali, karena 1 kali saja sebenarnya sudah cukup tebel. Tapi karena memang Rasulullah memberitahu kepada kita gunanya untuk apa? Untuk memperjelas pandangan dan apa? Menyuburkan bulu mata. Loh, kenapa Ustadz kok bulu mata harus subur? Bulu mata kita ini ya, bulu mata ini yang Allah ciptakan di sini ini bukan nggak ada manfaatnya. Kamu kalau nggak percaya, coba aja bulu mata kamu buang. Coba kamu terus keluar ke situ, ke panas-panas itu. Pasti kamu nggak akan bisa melihat, pasti kamu melihat silau sekali. Sehingga bulu mata ini sangat berguna sekali untuk meredupkan efek cahaya matahari yang masuk ke dalam mata. Maka kalau bulu matanya itu tumbuh subur, bagus, lebat, maka pandangan akan semakin jelas. Paham itu Syabab? Nah, makanya orang yang bulu matanya sedikit, ya, nggak tebal, itu ketika dia keluar kepanasan begitu dia akan kesulitan untuk memandang. Atau terlalu terang begitu, cahaya lampu terlalu terang, dia juga menjadi kesulitan. Ya, subhanallah, ya, Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menciptakan sesuatu sia-sia. Semuanya ada fungsinya, semuanya ada gunanya. Makanya jangan disia-siakan. Bulu mata kalian ini disia-siakan, ya, dibuat mainan, dibuang-buang gitu. Jangan. Ya, disyukuri, dijaga, bahkan kalau perlu disuburkan. Pakai apa? Pakai ithmid, bercelak dengan menggunakan ithmid sebagaimana yang disunnahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Berikutnya kita bab tentang libasnya Rasulullah SAW, tapi kita ambil nanti pada dars berikutnya karena waktunya sudah habis. Karena dars ini juga panjang, hadis-hadisnya banyak, nanti kita ambil pada kesempatan yang berikutnya. Fi soal ilahuna, ada yang mau ditanyakan? Fi soal, ya sebab. Maafi soal? Taib.
Idzan naktafi bihadza, nas'alullah an yanfa'ana bima ta'allamna wa yataqabbalu minna jami'an. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.